Mateo. It's time to play a game. Cerita berawal di sebuah rumah sakit. Terlihat seorang pria bernama John Kramer yang sedang mengobrol dengan seorang dokter tentang data hasil pemeriksaan terhadap penyakitnya. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, si dokter memberitahukan jika penyakit kanker otak yang John derita sudah sangat parah. Dan John hanya bisa bertahan hidup dalam waktu beberapa bulan saja. Beberapa hari kemudian terlihat John yang sedang asik duduk di sebuah kedai. Tidak lama kemudian ia bertemu dengan seorang pria bernama Henry yang merupakan salah satu anggota dari kelompok pendukung kanker. Lalu John merasa takjub melihat Henry yang nampaknya sudah begitu sehat. Karena John mengetahui jika Henry telah mengidap kanker pankreas stadium akhir. Lalu Henry memberitahukan kepada John bahwa saat ini ia sedang dalam tahap penyembuhan dari penyakitnya. Mendengar itu, John merasa senang dan heran kenapa Henry bisa secepat itu sembuh. Kemudian Henry memberitahukan kepada John bahwa ada salah seorang dokter spesialis yang bisa menyembuhkan penyakit yang mereka alami. Kemudian Henry memberikan sebuah link agar John bisa menghubungi dokter tersebut. Setelah mendapatkan link tersebut, John pun langsung bergerak cepat mencari tahu tentang dokter spesialis yang dikatakan oleh Henry. Dan kemudian John pun langsung memberikan pesan singkat bahwa ia sangat tertarik dengan pengobatan yang dilakukan si dokter. Selang beberapa jam kemudian, tiba-tiba handphone milik John pun berbunyi. Lalu seorang dokter wanita bernama Cecilia Pedersen memberitahukan kepada John setelah melihat hasil medisnya, ia dan timnya akan berusaha menolong John dari penyakit kanker yang ia derita. Setelah menjelaskan semua metode pengobatan yang akan dilakukan, Cecilia menyuruh John untuk pergi ke salah satu klinik mereka yang berada di Meksiko. Mendengar itu, sepertinya harapan John untuk sembuh sudah di depan mata. Lalu tanpa berpikir panjang, John pun bersedia untuk bertemu dengan Cecilia. Singkat cerita, tibalah John di negara Meksiko. Lalu dengan jemputan yang anti mainstream, John pun dibawa ke sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal sementara. Dan tidak lama kemudian muncullah Cecilia yang langsung meminta maaf kepada John karena ia harus merahasiakan tempat itu demi keamanan. Lalu Cecilia membawa John ke tempat di mana ia dan timnya akan melakukan operasi. Kemudian Cecilia juga memperkenalkan seorang dokter ahli bedah saraf bernama Mateo. Setelah itu John bertemu dengan seorang pasien bernama Parker yang nampak sehat setelah melakukan operasi pengangkatan tumor. Setelah melalui serangkaian persiapan dan persyaratan, akhirnya operasi pun dimulai. Dengan sangat hati-hati dan penuh ketelitian, perlahan demi perlahan si dokter mulai membedah isi kepala John. Setelah beberapa lama kemudian, John pun tersadar dari pingsannya pasca selesai operasi. Kemudian Cecilia memberitahukan bahwa kondisi John akan segera membaik. Dan dalam beberapa minggu, John akan memulai hidupnya yang baru. Ketika mendengar itu, John pun nampak senang karena apa yang selama ini ia perjuangkan berjalan dengan baik. Singkat cerita, setelah John merasa kondisinya sudah semakin membaik, ia pun kembali ke rumah tempat ia menginap selama masa pengobatan. Akan tetapi, John tidak melihat satupun orang yang berada di situ. Lalu dengan rasa penasarannya, John pun mulai mendatangi lokasi di mana ia dioperasi. Kemudian John menemukan sebuah video rekaman tentang cara membedah otak manusia. Dan ternyata video yang John lihat sama persis dengan video yang ia lihat saat berada di ruang operasi. Menyadari ada sesuatu yang aneh, John lalu membuka perban yang ada di kepalanya.
Dan ternyata John tidak melihat sedikit pun bekas luka operasi di kepalanya. Mengetahui itu, John sangat marah karena ia telah ditipu oleh Cecilia dan timnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat seorang supir taksi yang sedang mengantarkan penumpangnya. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba si supir tersebut langsung dibekap oleh seseorang yang tidak ia kenal. Al infierno. Lalu ketika si supir tersadar dari pingsannya, ternyata ia sudah dalam keadaan terikat. Dan kedua lengannya telah terpasang benda seperti bom. Melihat itu, ia pun berusaha untuk teriak agar ada orang yang menolongnya. Dan ternyata orang yang muncul adalah John. Akan tetapi John yang berada di situ bukan untuk menolong si supir. Ternyata usut punya usut, si supir yang bernama Diego tersebut merupakan salah satu orang yang telah menyamar menjadi dokter untuk menipu John. Setelah itu, John pun mengajak Diego untuk memainkan satu permainan. Lalu John pun memberitahukan bahwa di tangan Diego telah terpasang dua alat peledak. Apabila Diego ingin selamat, maka ia harus melepaskan bom itu dengan merobek tangannya menggunakan pisau yang ia pegang. Ternyata John ingin menghukum Diego. Setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh John, dengan terpaksa Diego pun harus mengikuti aturan yang telah John buat untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan kemudian dengan beraninya Diego mulai merobek satu persatu tangannya agar bom itu terlepas. Lalu setelah Diego berjuang mati-matian, akhirnya bom yang terpasang di tangannya berhasil ia lepaskan. Dan sepertinya Diego masih beruntung bisa terhindar dari maut. You're gonna be okay. Setelah kejadian mengerikan yang dialami oleh Diego, John yang berniat balas dendam masih terus melakukan aksinya dengan menculik satu persatu orang yang bekerja sama dengan Cecilia untuk menipu dirinya. Hingga pada akhirnya sampailah John pada Cecilia, orang yang merupakan otak di balik penipuan yang John alami. Ketika John berhasil menculik orang-orang yang telah menipu dirinya, mereka pun langsung dikumpulkan di sebuah gudang tempat mereka mengoperasi John. Ternyata di saat John melakukan penculikan terhadap Cecilia dan teman-temannya, ia dibantu oleh seorang wanita bernama Amanda. Setelah korban-korbannya berkumpul, tanpa berlama-lama, John langsung memulai permainannya. Orang pertama yang John ajak main adalah seorang wanita bernama Valentina, yang pada waktu itu menyamar sebagai seorang perawat. Kemudian John memberitahukan bahwa Valentina harus memotong kakinya dengan sebuah gergaji. Lalu Valentina harus mengambil sumsum tulang di kakinya dengan menggunakan alat yang sudah John siapkan. Dan jika Valentina tidak bisa mengikuti aturan mainnya, maka sebuah gergaji kawat akan memenggal kepalanya. Mengetahui John akan melakukan sesuatu yang mengerikan, Cecilia dan yang lainnya memohon kepada John untuk menghentikannya. Akan tetapi John sama sekali tidak memperdulikannya, karena Cecilia dan timnya sudah menipu dengan memberikan harapan palsu pada orang-orang yang sedang sekarat. Dan penipuan itu Cecilia lakukan demi memperkaya dirinya sendiri. Setelah John mengungkapkan kekesalannya, kemudian permainan pun dimulai. Dengan penuh rasa ketakutan, Valentina mulai melakukan apa yang telah John katakan. Melihat Valentina yang sedang kesakitan, Cecilia mencoba memberikan semangat agar Valentina bisa menyelesaikan permainan mematikan yang John ciptakan. Sambil merasakan sakit yang sangat luar biasa, Valentina harus berusaha memotong kakinya sebelum waktu yang John berikan berakhir. Setelah berusaha sangat keras, pada akhirnya Valentina berhasil memotong kakinya sendiri. Namun permainan itu belum berakhir sebelum Valentina mengambil sumsum tulangnya dan menaruhnya di sebuah wadah yang telah disiapkan.
Namun nasib berkata lain. Ketika Valentina berharap ia bisa melakukannya, ternyata waktu yang diberikan sudah selesai. Kemudian mesin yang menggerakkan gergaji kawat bergerak, dan setelah itu ketika John selesai bermain dengan Valentina, tidak lama kemudian ia melihat ada seseorang yang datang ke tempat itu. Tetapi dengan santainya Amanda berhasil melumpuhkan dan menahan orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Parker yang pernah menjadi pasien saat melakukan pengobatan dengan Cecilia. Lalu John bertanya kepada Parker apa yang ia lakukan di tempat ini. Parker memberitahukan jika ia kemari ingin meminta uangnya kembali, karena Parker mengetahui jika Cecilia telah menipu dirinya. Setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Parker, John pun langsung menunjukkan sesuatu hingga membuat Parker terkejut. Kemudian John mengatakan bahwa ia juga telah mengalami hal yang sama seperti yang telah dialami oleh Parker. Namun kali ini John berhasil menangkap orang-orang yang telah menipu dirinya dan akan memberikan mereka semua pelajaran dari apa yang telah mereka lakukan. Setelah John selesai menjelaskan semuanya kepada Parker, kemudian permainan kedua pun dimulai. Kali ini giliran seorang pria bernama Matteo yang pada waktu itu menyamar sebagai seorang ahli bedah saraf. Lalu Matteo yang sudah berada dalam sebuah kursi terpaksa memainkan permainan yang diberikan oleh John. Ternyata permainan yang John berikan kepada Matteo nggak kalah mengerikan dari permainan yang John berikan kepada Valentina. It's time to play a game. Kemudian John menyuruh Matteo untuk memotong sebagian kecil dari otaknya. Dan setelah itu menaruh bagian kecil itu ke dalam gelas berisi cairan enzim. Diselimuti rasa panik dan ketakutan, Matteo mulai melakukan apa yang telah John perintahkan. Dengan memberanikan dirinya, Matteo langsung merobek kulit kepalanya dengan alat yang John siapkan. Sambil merintih kesakitan, akhirnya Matteo bisa menyelesaikan tahap pertama dari tugasnya. Namun Matteo harus bergerak cepat karena waktu yang diberikan sudah hampir habis. Setelah berhasil mengambil sebagian kecil dari otaknya, Matteo masih berharap ia akan selamat. Namun lagi-lagi takdir berkata lain. Dan ternyata usaha keras Matteo tidak bisa membuat dirinya selamat dari maut. Dan kemudian sesaat setelah kematian Matteo, Amanda mulai bertanya kepada John apakah ia masih ingin melanjutkan permainan ini. Namun dengan tekad yang sudah bulat, John masih terus ingin melanjutkan permainannya dan menyuruh Amanda untuk membebaskan Parker. Kemudian John langsung melanjutkan permainannya, dan kali ini giliran seorang wanita bernama Gabrielle yang pada waktu itu berpura-pura sebagai pemilik rumah saat John menginap di kediamannya. Hello, Gabriella. Dan seperti biasa sebelum mulai, John langsung memberitahukan aturan mainnya agar Gabrielle bisa menyelesaikan tugasnya. Pada permainan kali ini aturannya sangat sederhana. Gabrielle hanya diharuskan untuk melepaskan rantai yang membelenggu tangan dan kakinya. Namun jika Gabrielle gagal, maka hidupnya akan berakhir seperti yang lainnya. Ketika John selesai memberitahukan peraturannya, lalu muncullah di hadapan Gabrielle sebuah mesin radiasi yang bisa menghantarkan panas. Namun kali ini John tidak memberikan kepada Gabrielle waktu untuk menyelesaikan permainannya. Akan tetapi Gabrielle harus secepat mungkin bisa melepaskan rantai yang membelenggu tangan dan kakinya. Jika tidak, maka mesin radiasi akan membakar tubuhnya. Menyadari itu, dengan beraninya Gabrielle mulai memukul-mukul kaki dan tangannya secara bergantian agar rantai yang membelenggu bisa terlepas. Sambil merasakan panas dari mesin radiasi, Gabrielle terus berusaha agar rantai itu terlepas.
Hingga pada akhirnya berkat usaha dan kerja kerasnya, Gabriel berhasil menyelesaikan permainan itu dalam keadaan masih selamat. Di tempat lain, Parker yang sudah bebas tiba-tiba langsung menodongkan senjatanya ke arah John dan Amanda. Kemudian Parker menyuruh Amanda untuk membebaskan Cecilia. Ketika Cecilia sudah dibebaskan, Amanda mengatakan jika Parker telah melanggar peraturan permainan dan ia telah gagal dalam ujiannya. Namun kali ini John tidak terlalu memperdulikan Parker dan Cecilia karena ia lebih mempedulikan Gabriel yang berhasil memenangkan permainannya. Melihat kondisi Gabriel yang sudah sangat lemah, ia harus segera mendapatkan perawatan medis karena Gabriel masih layak untuk hidup. Mendengar apa yang telah John katakan, dengan kejamnya Cecilia malah membunuh Gabriel di depan John dan Amanda. Lalu dengan bangganya Cecilia mengatakan bahwa ia lebih pintar daripada John. Karena pada akhirnya Cecilia bisa bebas dari apa yang telah John rencanakan. Namun John masih bersikap santai mendengar apa yang telah Cecilia katakan. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar ada seseorang dari luar gedung tersebut. Menyadari itu, sepertinya Cecilia mengetahui siapa orang itu. Dan tidak lama kemudian Cecilia membawa masuk seorang anak bernama Carlos yang pernah bertemu dengan John sebelum ia dioperasi. Dan kemudian dengan kejinya Cecilia memaksa John untuk bermain bersama Carlos agar John bisa merasakan bagaimana mengerikannya permainan yang telah ia buat. Namun kali ini John lah yang meminta mohon kepada Cecilia agar ia tidak melanjutkan permainannya karena Carlos tidak ada hubungannya dengan semua ini. Akan tetapi Cecilia sama sekali tidak peduli dengan apa yang telah John katakan. Dan kemudian permainan pun dimulai. Menyaksikan John menjadi pemain dalam permainannya sendiri, Cecilia pun nampak sumringah. Karena akhirnya ia bisa melihat John menderita, seperti apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Dan tentu saja Cecilia mengharapkan John tewas oleh permainannya sendiri. Ketika John disibukkan dengan permainannya, Cecilia dan Parker langsung pergi mengambil uang yang telah John simpan. Namun ketika Cecilia menarik tas uang tersebut, tiba-tiba alarm berbunyi dan kemudian pintu pun tertutup. Hingga membuat Parker dan Cecilia terkurung di dalamnya. Ternyata John telah mempersiapkan permainan khusus untuk Cecilia dan Parker. Karena sejak awal John sudah mengetahui jika Parker telah bekerja sama dengan Cecilia. You are a warrior, my boy. John pun sengaja melepaskan Parker agar ia bisa memainkan perannya. Dan ternyata apa yang John rencanakan berhasil membuat Parker dan Cecilia masuk ke dalam jebakannya. Namun ketika Cecilia dan Parker berusaha untuk menyelamatkan diri, tiba-tiba gas beracun keluar hingga menyelimuti tempat itu. Ternyata permainan kali ini John membiarkan Cecilia dan Parker untuk saling serang dan saling bunuh. Karena dalam peraturan permainan ini John memberikan kesempatan bahwa hanya ada satu orang yang bisa selamat dari permainan terakhirnya. Ketika Cecilia dan Parker sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing, dengan santainya John dan Amanda pergi meninggalkan tempat itu. Dan kemudian film pun